kita akan menuju ke saham-saham yang Anda rekomendasikan di pagi hari ini Mas Aziz. Di antaranya ada Astra International ya dengan spekulatif buy rekomendasinya. Level belinya antara di 4690 atau 4740 ya. Stop loss kalau sudah masuk ke level 4590 dengan target price 1 ada di 4830, target price 2 di 4970. Bank Mandiri direkomendasikan hold dengan harga terakhir ada di level 6800, target price 1 di 6925 dan target price 2 7125 dengan stop loss kalau sudah masuk ke level 6575. Kemudian juga ada BSDE speculative buy dengan range beli di 1065 sampai 1085. Harga terakhir di level 1085, target price 1 1105, target price 2 di 1135. Kemudian stop loss kalau masuk ke level 1050. Kemudian tadi sebenarnya Anda juga merekomendasikan Telkom ya Mas ya, tapi Telkom kita sudah bahas. Kita akan masukkan ke dalam list saham pilihan Anda di pagi hari ini adalah Elsa dengan rekomendasi sama spekulatif buy juga. Range beli di 482 hingga 488, level terakhir ada di 488 dengan target price 1 di 496 dan target price 2 di 510 dengan stop loss kalau sudah masuk ke level 472. Kita ke Astra International terlebih dahulu Mas Aziz, seperti apa analisisnya? Baik, kalau kita melihat saham Astra International ini sangat bagus sih terkait dengan indikasi rupiah semakin menguat. Kalau kita melihat saham Astra International ini ada lonjakan signifikan pada penutupan perdagangan setelah sebelumnya mengalami koreksi. Saham ini menjadi salah satu top gainer dengan nilai transaksi terbesar di sesi 1 sebelumnya. Untuk permintaan investor terhadap saham Astra ini meningkat, ini terlihat dari nilai transaksi pembelian yang terus meningkat menunjukkan minat yang sangat kuat pada saham Astra International ini. Secara teknikal juga saham Astra ini menunjukkan tanda-tanda penting yang keluar dari fase sideways jangka pendek yang berpotensi untuk menguji level moving average di MA50 dan MA200. Ini bisa menjadi sinyal awal untuk tren kenaikan lebih lanjut jika level tersebut berhasil ditembus oleh saham Astra International. Oke, dalam satu minggu sudah menguat 1,07% dan satu bulan sudah menguat 4,41%. Level terakhir di 4740 ya. Anda melihat target price-nya di 4830 dan 4970. Term investasinya menengah ke panjang atau seperti apa untuk Astra International, Mas? Baik, untuk Astra International ini lebih ke swing trading untuk jangka menengah saja. Karena kita Swing juga harus trading. melihat juga peluang pertumbuhannya apakah akan berlanjut ataupun kalah sama kompetitornya seperti itu. Baik, secara fundamental kurang menarik atau seperti apa? Sehingga Anda kemudian merekomendasikannya swing trading saja. Baik, untuk saham Astra ini growth-nya sangat terbatas. Jadi kurang menarik untuk jangka panjang. Oke, baik. Dari Astra International kita menuju ke saham pilihan Anda berikutnya. Kita akan hadirkan analisisnya ada Bank Mandiri dengan rekomendasi hold. Seperti apa Mas Aziz? Baik, untuk Bank Mandiri ini kalau kita lihat 1 bulan terakhir asing aktif masuk ke saham Mandiri ini, saham Bank Mandiri, sehingga ini akan meningkatkan kinerja dari saham Bank Mandiri ini sangat berpengaruh positif terhadap kinerja saham Bank Mandiri. Tentunya saham Bank Mandiri ini kita hold karena masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya di antara bank yang lain. Oke, baik, dengan target price di 6925 hingga 7125 gitu ya. Level terakhir ada di 6800 ya, disparitasnya ataupun mungkin perbedaannya lumayan lah ya, apalagi untuk mereka yang punya BMRI cukup banyak. Oke, menengah ke panjang untuk Bank Mandiri? Untuk Bank Mandiri menengah ke panjang. Menengah ke panjang ya. Oke, secara penguatan harga juga seminggu ini kemudian stagnan lah ya, tapi kemudian kalau kita lihat data kumulatifnya secara 1 bulan ini sudah menguat 5,84%. Dari Bank Mandiri kita ke BSDE, seperti apa Mas Aziz? Saham sektor properti begitu, apa yang membuat Anda tertarik untuk merekomendasikan BSDE? Baik, untuk saham BSD ini cukup menarik karena saham BSD ini sudah berhasil menembus resisten kuatnya di MA200, artinya ada pembalikan arah tren. Trennya akan menjadi tren bullish di sini dengan didukung dengan banyak investor yang masuk ke saham BSDE. Kalau kita lihat dengan penguatan nilai tukar rupiah ini saham BSDE tentunya sangat diuntungkan sehingga kinerjanya dalam jangka menengah ini akan lebih positif. Oke, level terakhir di 1085. Kalau kita lihat target price dari Anda adalah di 1105, 1135 ya. Belum kemudian terlalu
jauh juga gitu pergerakannya ataupun mungkin perbandingannya begitu. Berarti hanya pendek saja juga untuk BSD? Betul, untuk BSD ini untuk jangka pendek karena ada resistor kuatnya di 1135. Oke, level terakhir 1085 menarik untuk bisa masuk? Untuk saham BSD ini cukup menarik karena kemarin banyak investor yang masuk di saham BSD. Oke, level terakhir nggak kemahalan ya? Tidak kemahalan, ini masih memiliki potensi yang sangat kuat terkait Baik. BSD. Baik, dari BSD kita ke Elsa, Mas Aziz. Baik. Untuk saham Elsa ini 3 hari terakhir ini ada pembalikan tren yang sebelumnya 2 minggu terakhir adalah bearish, sehingga 3 hari terakhir ini ada pembalikan tren candlestick bullish. Ini sangat berpotensi pada Elsa. Kalau kita lihat 1 tahun ke belakang saham Elsa ini aktif diakumulasi, sehingga potensi ini akan melanjutkan arah tren bullish. Dan dengan penguatan rupiah ini tentunya Elsa akan berdampak positif terhadap kinerjanya. Ya, kenapa Anda merekomendasikan Elsa di sektor energi? Kenapa nggak saham lain, Mas Aziz? Apa yang membuat Elsa ini lebih favorable dibandingkan dengan saham berbasis energi lainnya? Baik, karena saham Elsa ini sudah tembus resisten terkuatnya dan trennya sangat kuat sekali, tren bullishnya sangat kuat sekali. Ini tentunya momentum yang sangat baik untuk kita trading maupun swing trading ke saham Elsa. Baik, artinya secara teknikal pergerakannya cukup menarik, bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek ya. Untuk Betul. Elsa, dan Anda juga merekomendasikan untuk Elsa sejauh ini pendek saja ya? Baik. Untuk sejauh ini untuk saham Elsa swing trading seperti itu. Oh, swing trading. Baik. Kita masih ada beberapa bahasan menarik usaha jeda berikut ini, Mas Aziz. Kita akan lanjutkan dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Mas Muhammad Abdul Aziz, Investment Specialist RDK Elite Sekuritas. Mas Aziz, kita akan update terlebih dahulu untuk pembukaan IHSG di 9:04 waktu Indonesia bagian Barat. Kita capture beberapa saat yang lalu. IHSG sejauh ini bergerak menguat ya di level 7.249,136, bergerak menguat 0,75%. Setelah sebelumnya berada di level 7.195,121. Dan top gainers sejauh ini ada AMMN tentunya masih terus bergerak, PBNI, DOS, BP, Brand, Arto, SMGR, Inco, BRPT, BRIS, dan juga Goto. Sementara top losers sejauh ini ada NES, ada GRIA, JMAS, INET, Kija, Jaya, Heli, dan juga BSBK. Mas Aziz, analisis Anda terkait dengan pembukaan IHSG sejauh ini di pembukaan perdagangan sesi 1, apakah cukup inline dengan proyeksi Anda tadi? Baik, IHSG ini cukup reliance karena masih di range sideways yang kita tentukan di area di bawah 7.300. Nanti kita perhatikan juga kinerja IHSG 1 minggu ke depan. Ini juga sangat menarik sekali. IHSG ketika rupiah semakin kuat nanti akan berpotensi break resistnya di 7.300. Oke, baik. Kita akan bahas beberapa emiten lagi, Mas. Emiten rokok GGRM dan juga HMSP ini kembali koreksi dalam. Ini sentuh level terendah intraday 10 tahun ya. Analisis dan juga rekomendasi terkait dengan prospek sampai dengan akhir tahun ataupun mungkin secara kinerja ataupun mungkin fundamental untuk kedua saham ini seperti apa, Mas Aziz? Baik, kalau kita lihat dari HMSP dan Gudang Garam ini secara fundamental mungkin akan mengalami penurunan revenue karena beberapa kebijakan dari pemerintah yang sangat merugikan dari saham ini. Karena saham ini juga menyangsa pangsa pasar premium. Kita bisa lihat bahwa kebijakan pemerintah pada 1 Januari 2024 ini tarif cukai untuk rokok meningkat. SKM golongan 1 meningkat di harga 1.231 per batang, SPM golongan 1 juga meningkat di harga 1.336 per batang, dan SKT meningkat di harga 483 per batang. Ini sangat tidak baik, berdampak kepada produsen rokok. Oke, tapi kemudian di pembukaan perdagangan sesi 1 ini HMSP menguat ya 0,78%. Mungkin investor melihat bisa kemudian masuk dulu untuk dilepas pendek saja begitu ya. Mungkin menarik untuk trading kali untuk HMSP. Menurut Anda gimana, Mas? Baik, untuk saham HMSP maupun Gudang Garam ini lebih baik untuk trading jangka pendek aja. Jika ada peluang potensi kenaikan itu kita ambil secara jangka pendek, jangan jangka panjang. Karena secara jangka panjang ini HMSP dan Gudang Garam kurang baik.
Kalau Oke. kita lihat juga produsen goreng garam dan HSW ini kan fokusnya ke produk premium. Kita bisa lihat dari bea cukainya itu semakin meningkat, tentunya akan menurunkan probabilitasnya dalam jangka panjang. Hmm, Seperti itu, tekanan ini sangat berat kepada perusahaan HMSP dan goreng garam. Kita oke. juga bisa dapat mengambil peluang nih dari kedua saham ini ketika mereka menyangsang ke pasar ke premium, pasti perilaku konsumen untuk pembelian produk rokok ini akan kembali ke memilih rokok-rokok yang harganya lebih rendah seperti itu. Bisa ke seperti perusahaan WIM dan lain sebagainya. Oke, baik. Tekno menguat, ada Buka, MTEK, kemudian Goto bangkit ke level 51. Bagaimana Anda melihat sektor ini, Mas? Baik, untuk saham Goto, MTEK, dan Buka ini sangat menarik. Yang paling menarik itu kita bisa lihat di saham Buka dan MTEK. Hmm, Dari kita lihat secara grafik, secara teknikal bahwa saham Buka ini mereka berpotensi membentuk triple bottom, baik itu juga saham MTEK. Kita bisa lihat perdagangan 3 hari terakhir, kedua saham ini sangat menguat dan ada indikasi pembalikan tren. Indikasi ini sangat positif bahwasanya saham ini akan melanjutkan kenaikannya dalam jangka menengah. Seperti itu. Untuk saham Goto ini sangat sensitif juga terkait dengan kestabilan politik di luar negeri karena apa? Karena saham Goto ini mayoritas kepemilikannya lebih besar ke asing. Jadi ketika kebijakan di Amerika ataupun kestabilan ekonomi di Amerika seperti itu akan mempengaruhi perilaku investor asing untuk masuk ke saham Goto. Baik, itu dia beberapa analisis terkait dengan pergerakan dari IHSG dan juga saham-saham pilihan dan juga beberapa analisis sektor-sektor begitu ya. Semoga memang dapat menjadi referensi bagi pelaku pasar dalam menentukan strategi investasinya hari ini. Mas Aziz, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Sukses untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa. Baik, terima kasih. Sampai jumpa.